Selamat malam, Mbak. Aduh, saya minta maaf ya. Saya baru pulang soalnya. Oke, kita lanjut nomor 20. Sebentar, nomor 25 kalau nggak salah ya. Ya, nomor 25 ya. Kita lanjut nomor 25. Turunan pertama fx sama dengan 5x kurang 3 pangkat 4 adalah f aksen x. Jadi f aksen x adalah yang mana kira-kira? Yang C ya. Selama ini kita memang belum pernah belajar yang seperti ini, yang apa namanya, biasanya kita kan nggak ada, kalau misalnya 5x pangkat 4, begitu kan, nggak ada yang dalam kurung begitu kan ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, jadi yang di dalam kurung ini kita misalkan dengan x ya, seperti di sini, x sama dengan 5x dikurang 3, ini saya misalkan dengan x yang 5x kurang 3. Jadi fx sama dengan x pangkat 4. Nah, biasanya kalau kita x pangkat 4 kan apa namanya, kalau misalnya suatu variabel kita pangkatkan, kita sudah tahu kan turunan pertamanya adalah 4x pangkat 3 gitu kan, dari 4x pangkat 4 dikurang 1 kan ya. Nah, cuman di sini karena dia kali dx gitu, kali dx, artinya kali dx adalah turunan dari si 5x-nya, turunan dari si yang di sini. Nah, selama ini kan kita biasanya kalau misalnya ada x pangkat 4 ya itu sama dengan 4x pangkat 3. Kenapa? Karena di sini kan hanya ada konstanta kan, sedangkan konstanta itu kalau kita turunkan itu sama dengan 0. Jadi tidak usah dikalikan dengan dx lagi. Tidak usah dikalikan dengan tidak ada lagi maksudnya turunan dari si maksudnya di situ hanya ada konstanta seperti itu. Cuma kalau seperti ini kasusnya, ini kan masih ada 5x dikurang 3. Jadi masih bisa kita turunkan si 5x-nya. Jadi makanya saya buat di sini dx. Jadi hasilnya sama dengan 4 kali x pangkat 3, 4 kali x pangkat 3 kali 5. Dapat dari mana itu 5? Dari 5x. Jadi turunan dari 5x kan 5. Oke ya. Nah, karena x tadi kita misalkan, x ini kan bukan bilangan yang sebenarnya kan ya. Ini tadi kita misalkan dari 5x dikurang 3. Nah, sekarang kita masukkan x tadi yang 5x kurang 3 kita masukkan 4 kali 5x dikurang 3 pangkat 3 kali 5. Nah, sama dengan kita kalikan satu-satu. Boleh nggak dikalikan satu-satu? Tidak boleh. Karena ini pangkat 3. Jadi kita tidak boleh kalikan 4 kali 5x jadi 20x. Tidak boleh. Karena di sini pangkat 3. Sedangkan yang di sini pangkat 1. Jadi yang bisa kita kalikan adalah si 4 dan 5. Karena mereka masing-masing adalah si konstanta di sini. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. 20 kali 5x kurang 3 pangkat 3. Paham nggak kira-kira Mbak? Saya kasih satu soal ya. Misalkan, carilah turunan dari 2A kurang 1 misalkan pangkat 3 misalkan. Jadi kita misalkan x sama dengan, jadi si yang dalam kurung ini kita misalkan dengan x. Jadi misalkan x sama dengan 2A dikurang 1. Berarti turunannya menjadi turunan, atau kita bikinlah f aksen x sama dengan, nggak salah ya, fx dulu, fx sama dengan
Gimana Mbak Waryanti? Jadi fx sama dengan kalau misalkan ini kita misalkan dengan x sama dengan 2a dikurang 1. Berarti ini fungsi ini menjadi x pangkat 3 kan? Ya kan? Nah, berarti f aksen x sama dengan x pangkat 3. Kalau si x pangkat 3 kita turunkan apa hasilnya Mbak Waryanti? Walah, Mbak Ayu udah nggak itu ya? Nggak online lagi. Mbak Waryanti, kalau x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3 x pangkat 2 kan? Ya kan? Kalau 3x kalau x pangkat 3 kita turunkan itu menjadi 3x pangkat 2. Nah, ini karena dia ada variabelnya di sini 2a, berarti kita kalikan dengan dx ya. Dx karena di sini ada masih ada turunan dari 2a kan. Jadi kita bikin berarti fx-nya sama dengan 3 kali x tadi kita misalkan dengan apa? 2a kurang 1. Berarti 2a kurang 1. Lalu kita kalikan dengan turunan dari 2a sama dengan 2, ya kan? Berarti hasilnya sama dengan di sini masih ada pangkat 2 ya. Sama dengan ini tadi 2a. Sama dengan, nah 3 kita kalikan dengan 2, berarti menjadi 6. Ya kan? Kali kita masukkan yang ini 2a kurang 1 pangkat begini nih. Pangkat 2. Oke, jadi hasilnya 6 kali 2a kurang 1 pangkat 2 gitu. Jadi tinggal dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung aja. Jadi kayak misalnya ini masih ada kan 2a kan turunannya 2. Gitu ya. Kenapa Mbak Ayu? Bisa ya? Nah, jadi tinggal dikalikan dengan turunan dari si yang di dalam kurung ini, si 5x kali 5. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Suara saya kedengaran nggak, Mbak? Ya, Mbak Dwi, selamat malam. Oke. Kita lanjut nomor 26 ya. Mbak Dwi, suara saya kedengaran ya? Oke. Hasil penjualan X buah barang dinyatakan oleh fungsi P X sama dengan 200 tambah 120 kurang 3X kuadrat dalam ribuan rupiah. Hasil penjualan maksimum yang diperoleh adalah Oke, sebentar. Ini Mbak Ayu kenapa ini?
Halo, halo Mbak, suara saya bisa kedengaran nggak ya? Ini kok teman-temannya pada nggak bisa masuk ya? Yaudah kalau gitu. Tapi suara saya kedengaran ya, yang penting ada aja lah dulu wijiknya ini. Saya kira tadi wijik kan udah bisa. Nah, tadi kan saya coba wijik, nggak ada masalah. Makanya saya nggak pakai Elekta yang kemarin, yang dikasih tahu akademik. Kemarin belajarnya udah masih pakai wijik apa gimana kemarin Mbak Orianti, bidang studi lain? Halo, Mbak Dwi juga nggak ada suaranya. Mbak Dwi bisa dengar saya? Masih pakai wijik kan? Oke, oke sudah kita lanjut lah. Yang penting nanti ada videonya buat teman-teman. Nah, jadi kalau masih ingat, kita untuk mencari laba maksimum seperti itu juga kita pakai turunan kan ya. Nah, jadi ini penjualan fungsi ini kita turunkan. Kita ambil turunannya jadi 200 tambah 120x dikurang 3x kuadrat. Jadi kalau kita turunkan fungsi ini menjadi 200 kan turunannya 0 ya, tambah 120x menjadi 120 dikurang 6x. Dimana nah, untuk mendapatkan nilai x kita harus buat fungsi ini menjadi 0 dulu. Jadi 6x sama dengan 120. Dapat dari mana itu? Karena kita bikin di sini 0 ya kan. Jadi 120 kurang 6x sama dengan 0. Nah, 120 sama dengan 6x pindah ya. 120 si 0 ini dari 0 tambah karena di sini 6x jadi 0 tambah 6x jadi 6x ya. Jadi x dapat sama dengan 120 bagi 6. Maka x sama dengan 20. Nah, ingat dalam ribuan. Penjualan buah barang dinyatakan oleh fungsi dalam ribuan. Oke. Nah, berarti ada apa namanya? Ada 20.000 jumlah barangnya ada 20 ya. Jadi jumlah barang ada 20. Nah, jadi hasil penjualan maksimum yang diperoleh adalah kita masukkan nilai X, nilai X tadi, nilai barang tadi, jumlah barang ke persamaan yang semula sebelum diturunkan. Oke, sama dengan 200 tambah 120 kali 20. Jumlah barangnya 20 kurang 3 kali 20 kuadrat. Mengikuti ini ya, mengikuti si fungsi yang ini. Oke, bisa ya? Nah, sama dengan 200 tambah 2400 dikurang 1200. Sama dengan 1000 kalau ini kita apa namanya? Kalau ini hasilnya ya, 200 tambah 1200 kurang 1200 tambah 2400 kurang 1200 sama dengan 1.400.000 rupiah. Kenapa jadi 1.400.000 rupiah? Sebenarnya ini bukan 1.400.000, tapi ini sebenarnya tadi 1.400 ya, 1.400 tapi karena tadi dibuat dalam ribuan berarti kita tambahkan aja 1, 2, 3, 0-nya. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke ya, bisa ya. Ada pertanyaan Mbak Orianti? Ini Mbak Dwi kemana nih? Udah nggak ada lagi. Oh, masih ada Mbak Dwi-nya. Lanjut ya.
lanjut nomor 27. Hasil dari integral 6x kuadrat tambah 8x dikurang 1 dx sama dengan, ingat integral, pangkatnya ditambahkan. Jadi sama dengan 6 dibagi 2 tambah 1. Dapat dari mana itu? Nah, dari sini pangkatnya ya. 6 dibagi 2 tambah 1. Integral kan ditambah 1 ya. Kali x pangkat 3. Dapat dari mana x pangkat 3? 2 tambah 1. Begitu seterusnya, 8 dibagi 2. 8 dibagi 2. Kenapa 8 dibagi 2? Karena di sini pangkatnya si x itu adalah 1. Berarti 1 tambah 1 menjadi 2. Kurang 1. Ingat kalau konstanta kita integralkan menjadi variabel. Misalnya 1 itu menjadi x. Kalau misalnya 2 di sini berarti menjadi 2x. Oke. Sama dengan 6 dibagi 3. Ini ya. Ini sebenarnya sama dengan yang ini. Jadi 6 bagi 3 kan 2. 2x pangkat 3 tambah 8 bagi 2 4, 4x kuadrat dikurang x. Gampang ya kalau integral ya. Oke. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut nomor 28. Mbak, kalau ada pertanyaan dikasih tahu ya. Ini aja diketik. Hasil dari integral 3x kuadrat kurang 6x tambah 5 dengan batas integral 2 dan 1. Jadi sama saja, kita cari integralnya dulu, integral dari persamaan ini, lalu hasilnya kita masukkan masing-masing nilai x, 2 dan 1. Jadi untuk integral yang ini, 3 bagi 3, dapat dari mana 3? 2 tambah 1, karena pangkat x di sini adalah 2. Kurang 6x, kurang 3, karena x pangkatnya di sini 1, 1 tambah 1 menjadi 2 di sini. Oke. Pangkat 2, lagi-lagi pangkatnya 1 tadi tambah 1 menjadi 2, tambah 5x. 5. Ingat konstanta lagi, berarti dia jadi punya variabel. Jadi 5x. Oke. Nah, 3 bagi 3, 1 ya. Kita nggak usah tulis, berarti x pangkat 3 kurang 3x kuadrat tambah 5x. Nah, inilah dia integral dari si persamaan ini. Nah, karena dia disuruh cari hasil dengan batas 2 dan 1, kita masukkanlah masing-masing nilai x untuk 2 dan masing-masing nilai x untuk 1. Jadi pertama kita masukkan, ingat yang paling besar dulu ya, batas yang paling besar dulu. Berarti kita masukin dulu 2. 2 pangkat 3 dari x pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 kurang 3 kali 2 pangkat 2. Lagi-lagi dari persamaan ini. Tambah 5 kurang 5 kali 2. Ini untuk batas x sama dengan 2. Lalu gimana dengan batas x sama dengan 1? 1 pangkat 3 kurang tambah kurang ya. Kurang 3 kali 1 pangkat 2 tambah 5 kali 1. Nah, kalau ini kita selesaikan, 8 dikurang 12 tambah 10 itu sama dengan 6. 1 kurang 3 tambah 5 itu sama dengan 3, berarti hasilnya sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. Oke, kita lanjut nomor 29. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X tambah 5. Oke. Untuk sumbu X dan X lebih, ini gimana bacanya Mbak? Ayo, masih ingat nggak? Lebih kecil apa lebih besar? Yang ini nih, lebih kecil sama dengan 1 atau lebih besar sama dengan 1? Kalau kita bacanya di sini, ya bagus ya, lebih besar sama dengan 1. Jadi lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil sama dengan 4. Nah, jadi yang pertama ini tadi kita baca lebih besar sama dengan 1. Oke ya? Oke. Nah, lagi-lagi ini sebenarnya sama ya seperti nomor 28 tadi. Jadi kita cari dulu integralnya yang ini. Lalu ini sebenarnya sudah diketahui batas ini yang x lebih besar sama dengan 1 dan x lebih kecil sama dengan 4 ini sebenarnya batas dari si integral itu. Jadi ini.
4 dan 1 gitu. Bayangkan aja untuk garis bilangan misalnya lebih besar sama dengan 1, oh misalnya di sini, tidak, atau lebih kecil sama 4. Nah, berarti kita cari batas yang di sini gitu. Jadi ini kan batas jadinya kan? Gitu ya. Oke. Nah, kita cari dulu integral dari persamaan ini, persamaan kuadrat ini. X kuadrat tambah 4x tambah negatif x kuadrat tambah 4x tambah 5. Jadi kalau kita integralkan itu menjadi, di sini kan 1 ya, konstantanya kan 1, tapi nggak ditulis. Pangkatnya ada 2, berarti negatif 1/3. Dapat dari mana, dapat dari mana tuh 3 tuh? Dapat dari mana tuh 3, Mbak? Yo, tadi kita udah banyak kerjain soal integral. Dapat dari dapat 3 itu dapat dari mana, Mbak Orianti? 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1 dari pangkatnya ini, ya kan? Pangkatnya kan 2 tambah 1, 3. Ini juga X pangkat 3 karena 2 tambah 1, 3. Oke ya. Nah, ini 4X. 4X ini sebenarnya 4/2 di sini ya. Kalau jatuhnya itu 4/2 X kuadrat. Tapi nggak saya tulis di sini. Saya anggap sudah mengerti lah ya, sudah tahu karena kita sudah sering integral. Oke, jadi integralnya sama dengan negatif 1/3 X pangkat 3. Seperti X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 5X. Untuk batas 4 dan 1. Nah, jadi kita masukkan dulu batas yang paling besar, 1/3 kali 4 pangkat 3. Negatif 1/3 kali 4 pangkat 3 tambah 2 kali 4 pangkat 2. Ini untuk batas 4. Lalu untuk batas yang 1 juga kita masukkan. Sama ya. Nah, hasil akhirnya dapatlah 70/3. Sama dengan 70/3 itu kan sama dengan, kalau kita, kebetulan di sini nggak ada nih 70/3 ditulis. Berarti jawaban yang memungkinkan adalah adalah pilihan yang D dan E. Oke, karena dia per 3/3 begitu. Nah, jadi kita sederhanakanlah 70/3 itu sama dengan 23/3. Karena 23 kali 3 itu kan 69. Tambah 1, 70/3. Saya, ya jawabannya lah yang E. Oke, ada pertanyaan? Jadi angka yang atas selalu dikurangi angka yang bawah ya, Miss? Iya, benar. Selalu dikurangi angka yang bawah untuk integral. Jadi misalnya 4, 1, jadi selalu dikurangi. Pokoknya batas yang paling besar itu selalu mengurangi. Oke ya, bisa ya? Mbak Dwi bisa ya? Oke, kita lanjut. 30. Dari angka 4, 5, 6, 7, dan 8 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. Banyaknya bilangan yang kurang dari 500 yang mungkin terbentuk adalah, nah, jadi ada 5 angka yang akan dibentuk, ada 3 angka yang akan dibentuk dari 5 angka. Jadi angkanya kan 4, 5, 6, 7, 8 ya. 4, 5, 6, 7, 8. Kita mau bentuk ada 3 angka yang berbeda. Oke. Nah, berarti 3 angka yang berbeda ini, berarti ini adalah ratusan ya, ratusan, puluhan, satuan, begitu ya. Nah, kalau misalkan yang ditanya ini kan bilangan kurang dari 500. Bilangan kurang dari 500 nih. Berarti yang memungkinkan yang memungkinkan angka yang di depan adalah si 5 mungkin nggak? Memungkinkan nggak? Cuman
Cuman satu yang memungkinkan kan, angka yang di depan. Jadi ya, ngerti ya? Cuman angka 4 aja yang memungkinkan. Karena kalau kita masukkan angka 5 ke sini, misalkan angka 5 kita masukin ke depan ke ratusan, itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan bilangan kurang dari 500. Yang ditanyakan bilangan kurang dari 500 kan? Karena kalau kita masukin 5, nanti misalkan 5, 4, 6 misalkan, itu kan nggak mungkin. Udah lebih dari 500 kan? Jadi bilangan yang memungkinkan hanya satu. Jadi bilangan yang memungkinkan itu hanya satu. Oke. Lalu untuk kotak kedua, bilangan yang memungkinkan tinggal berapa? Tinggal 4. Kenapa? Tadi si 4 ini kan sudah kita masukkan ke angka ratusan di sini. Jadi kita coret. Sudah, si 4 jangan dipakai lagi. Kenapa, Miss? Karena dia katanya 3 angka yang berbeda. 3 angka yang berbeda. Oke? Jadi si 4 nggak boleh lagi masuk. Karena angka yang ketiga angka tersebut harus berbeda. Oke? 3 angka yang berbeda katanya ya. Nah, kalau gitu tinggallah angka 5, 6, 7, dan 8. Berarti ada berapa angka? Ada 4 angka. Jadi untuk kotak kedua ini hanya ada 4 angka. Sorry, ininya harusnya ke sini. Oh ya, benar. Oke, hanya ada 4 angka. Waduh, Mbak Dwi-nya kemana lagi nih? Masa Mbak Waryanti aja yang masuk? Nah, oke, kita lanjut dulu ini. Oke, nah untuk kotak ketiga, oke ya. Jadi untuk kotak ketiga ada berapa angka ada berapa angka yang mungkin? Ada 3 angka. Kenapa ada 3 angka, Miss? Karena kita sudah misalkan kita masukin 5, 6, 7, 8 ya kan? Kita masukkan 5, 6, 7, 8. Oh, sebentar. Ya, benar ya. Jadi misalkan tadi kita pakai misalkan di sini angka 5 misalkan ya. Kita misalnya pakai angka 5. Jadi si 5 ini kita tidak boleh lagi pakai di angka ketiga. Di kotak ketiga maksud saya. Jadi kotak ketiga itu hanya bisa diisi tinggal oleh 3 angka lagi. Oke ya. Nah, jadi 1, 4, 3. Oke, jadi totalnya adalah 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12. Bisa ya? Oke, Mbak Dwi. Ya, Mbak Dwi-nya sudah masuk. Iya, Mbak Waryanti. Cara gampangnya seperti itu. Tapi ingat kalau sebenarnya poinnya itu adalah di angka yang pertama. Jadi di angka yang pertama gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, gini Mbak Dwi. Misalkan kan ada 5 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Ada 5 bilangan, mau dibentuk 3 bilangan yang baru. Oke, mau dibentuk 3 bilangan yang baru. Di mana katanya yang terdiri dari 3 angka yang berbeda katanya. 3 angka yang berbeda. Nah, kalau misalkan 3 angka itu berarti kan ratusan, puluhan, sama satuan kan Mbak Dwi? Nah, cuman di soal ini dibilang angka yang baru yang 3 angka itu harus lebih kecil dari 500 katanya. Harus lebih kecil dari 500. Nah, berarti kalau kita susun antara 4, 5, 6, 7, dan 8 supaya hasil angkanya nanti lebih kecil dari 500, berarti kita
Yang memungkinkan untuk masuk posisi ratusan itu kan cuma angka 4 aja. Karena lebih kecil dari 500. Kalau kita misalnya pakai 5 itu sudah tidak sudah lebih besar dari 500 nanti. Nah, berarti yang memungkinkan kan hanya angka 4 saja kan untuk mengisi posisi ratusan. Oke? Nah, karena hanya angka 4 saja yang mungkin untuk mengisi posisi ratusan, berarti di sini hanya ada satu angka. Di sini hanya ada satu angka. Di posisi ratusan ini hanya ada satu angka. Oke? Sampai di sini paham, Mbak Dwi? Halo, paham ya? Oke, itu untuk posisi ratusan. Nah, sekarang posisi puluhan. Tadi kan kita sudah pakai angka 4 kan? Sudah kita pakai angka 4. Nah, si angka 4 ini kita tidak boleh pakai lagi. Kenapa, Miss? Karena dikatakan terdiri dari 3 angka yang berbeda. Terdiri dari 3 angka yang berbeda. Oke, bisa ya? Nah, kalau gitu, kita coretlah si 4. Berarti tinggallah angka 5, 6, 7, dan 8 yang bisa mengisi posisi puluhan. Si 4 ini jangan. Karena dia tidak boleh. Soalnya bilang 3 angka yang berbeda. Oke ya. Nah, kalau kita coret si angka 4 berarti ada tinggal berapa angka lagi yang bisa mengisi posisi puluhan. Ada 4 angka kan? Yaitu angka 5, 6, 7, dan 8. Oke? Bisa ya? Nah, berarti 5, 6, 7, dan 8. Ada 4 angka. Nah, sekarang kotak ketiga. Kotak ketiga itu, misalkan tadi yang kedua kita pakai angka 5. Misalkan yang kedua kita pakai tadi angka 5. Ya. Berarti kotak ketiga hanya tinggal bisa diisi oleh 3 angka lagi. Ya kan? Karena kita sudah pakai angka 5. Jadi 4 dan 5 kita sudah pakai. Nah, berarti kotak ketiga tinggal diisi oleh si 6, 7, dan 8. Berarti ada 3 angka. Ya kan? 3 angka. Makanya untuk posisi ratusan 1, puluhan 4, satuan 3 berarti totalnya 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12. Sampai di sini bisa? Halo, Mbak Dwi. Bisa ya? Halo? Sudah jelas belum? Oke, Mbak Dwi sudah paham belum? Yang mana bingungnya? Yang mana? Yang mengisi ininya aja, dipikirkan aja. Misalkan gini, lebih kecil dari 500. Gini ya, misalkan ada angka-angka kan ya, Mbak. Jadi misalkan ada angka 4, 5, ya kan? 6, 7, 8. Nah, katanya ini mau dibentuk ada 3 angka gitu loh. Jadi 1, 2, 3. Katanya harus lebih kecil dari 500. Kalau misalnya saya bikin di sini 5, misalnya nih saya urutin ya, kita pakai 5, terus pakai 4, terus 6. Lebih kecil dari 500 enggak ini? Tidak. Kenapa? Karena ratusannya sudah 5. Nah, otomatis supaya dia lebih kecil dari 500, angka yang di depannya itu harus angka 4. Berarti si 4 ini kita coret. Berarti yang bisa mengisi posisi ratusan itu, yang bisa mengisi posisi ratusan itu adalah 1. Karena si 4, yaitu si 4. Nah, bagaimana dengan posisi si puluhannya?
kita bisa pakai 5, 6, 7, 8. Bisa nggak, Miss? Bisa. Ada 4 kemungkinan, ya kan? Kita bisa pakai 5, kita bisa pakai 6, bisa pakai 7, bisa pakai 8. Ada 4 kemungkinan. Berarti ada 4. Nah, misalkan kita pakai 5. Kita pakai 5, berarti si 5-nya kita coret. Nah, kalau gitu, si satuan tinggal ada berapa kemungkinan? Ada 3. 1, 2, 3. Seandainya tadi kita pakai 5. Oke, seandainya kita pakainya jangan 5 deh, Miss. Saya misalnya pakainya 6. Sama kan? Di sini yang kemungkinan untuk mengisi posisi satuan juga ada berapa? Ada 3. Kenapa enggak 4, Miss? Karena kata soal, masing-masing angka itu tidak boleh sama. Jadi misalnya begini. Misalnya angkanya kita bikin begini. 4, 5, 5. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada 5 dan 5. Atau misalnya kita bikin 4, 6, 6. Boleh enggak? Tidak boleh. Jadi masing-masing angka itu harus berbeda. Makanya tadi yang mengisi posisi satuan, setelah kita pakai si 4 dan si 5, berarti ada 3 angka lagi yang mengisi posisi satuan, yang mungkin mengisi posisi satuan. Oke? Bisa tidak, Mbak Dwi? Halo? Ya, bisa ya. Mbak Orianti sudah ya? Oke. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut nomor 31. Oh, dikasih contoh soal. Oke. Oke, jadi misalnya saya kasih ada angka 5, 6, 7, 8 ya. Misalnya ada angka 5, 6, 7, 8. Oke, saya mau buat angka 3 angka. 1, 2, 3. Nah, jumlah kemungkinan angka baru yang berbeda, jumlah kemungkinan 3 angka baru yang berbeda dari angka tersebut adalah, nah, jadi ada angka nih, oke, sebentar, adalah jumlah 3 kemungkinan angka baru yang berbeda dari angka tersebut adalah, oke, saya bikin sini tambahannya. Jika angka ketiga angka baru, maksudnya angkanya itu lebih kecil ini deh. Oke, udah nggak usah ditulis lah ya. Saya bikin di sini lebih kecil lah ya. Lebih kecil dari 700 deh. Ayo. Jadi dari 5, 6, 7, 8. Jadi ada 4 angka di sini kan, 5, 6, 7, 8. Saya mau bikin 3 angka baru. Ada berapa jumlah kemungkinan angka-angka baru? Kalau kita maunya lebih kecil dari 700. Nah, langsung lihat, langsung ini kan, langsung cari kira-kira yang bisa mengisi posisi ratusan ada berapa angka. Sebenarnya yang paling penting itu adalah mengisi posisi ratusan dulu. Oke, benar. Ada 2. Benar Mbak Waryanti. Mbak Dwi sudah paham belum? Ada 2 Mbak Dwi. Nih ya. Dapat dari mana itu 2? Jadi ini ratusan ya.
Nah, untuk cara gampangnya kita bikin begini dulu deh. Terus satuan. Iya, benar. Ada 2. Benar, Mbak Dwi. Ada 2. Dapat dari mana itu? Iya, Mbak Dwi benar. 5 dan 6. Yaitu si 5 dan 6. Yang ini nih. 5 dan 6. Karena dibilang lebih kecil dari 700. Berarti yang mungkin adalah 5 dan 6. 7? Jangan. 8? Jangan. Karena akan lebih besar dari 700. Bisa ya? Oke, nah sekarang yang mungkin untuk mengisi posisi puluhan. Kalau gitu, 5 dan karena ditanya adalah angka baru yang berbeda, jadi masing-masing angkanya itu berbeda. Nah, si 5 dan 6 sudah kita coret, iya tidak? Si 5 dan 6 sudah kita coret, ya. Berarti jangan dipakai lagi yang ini. Set, ini jangan dipakai. Berarti yang mungkin untuk mengisi posisi puluhan tinggal berapa? Tinggal 2. Bisa si 7, bisa si 8 kan? Bisa 7, bisa 8, ya kan? Nah, seandainya kita ambil 1. Seandainya kita ambil 7. Berarti yang tinggal untuk posisi satuan berapa? 1. Bisa? Berarti iya. Yang tinggal untuk mengisi satuan adalah 8 kan Mbak Dwi? Nah, misalnya ini kita ambil tadi nih si 7 sudah kita ambil. Berarti tinggal 8 kan? Berarti tinggal satu angka. Nah, berarti 2, 2, 1. Berarti ada 4. Oke, sebentar deh. Sebentar ya. 5, 6, 7, 8. Oh, bentar Mbak. Saya salah deh kayaknya. 5, 6, 7, 8. Berarti 5, 6, 7. 5, 6, 8. 5, 7, 6. 5, 7, 8. 5, 8. 6, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebentar ya. 2. Misalnya ini kita ambil 2. Lalu 1, 2, 3, 4. Oh, saya salah Mbak. Harusnya 12. Oke. Coba dilihat dulu yang ini ya. Nah, seandainya tadi kita ambil ratusan 5 dan 6 kan, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 kemungkinan kan? Ada 2 kemungkinan. Nah, sekarang pilihannya, si puluhannya seandainya kita ambil salah satu. Jadi satu aja kita coret, Mbak. Bukan enggak kemungkinan untuk ratusan memang ada 2, tapi untuk puluhan kemungkinan kita bisa misalnya kita pakai 5. Kan enggak langsung kita pakai dua-duanya kan si ratusannya. 5 atau 6 kan enggak langsung kita pakai gitu maksud saya. Misalkan kita pakai 5. Berarti sisalah untuk si puluhan ada 6, 7, 8 kan? Nah, berarti
sini ada 3 puluhan. Oke. Nah, seandainya tadi kita coret misalnya untuk puluhan, berarti si satuannya tinggal 2. 2, 3, 2. Berarti menjadi 12. Paham nggak, Mbak? Oke, saya kasih satu soal lagi deh biar ini. Jadi dipikirkan aja, misalnya gini, ada 4 angka nih, gitu kan? Ada 4 angka. Jadi yang mungkin mengisi ratusan itu ada 2 nih, si 5 dan si 6. Tapi dia kan nggak langsung masuk, kita langsung ambil 2 angka ini kan untuk masuk di posisi ratusan. Hanya satu yang ada bisa di posisi ratusan kan, ya kan? Jadi seandainya kita pakai 5 dulu nih, kita pakai 5 dulu deh Miss. Oke, kita pakai 5 di depan. Berarti untuk puluhan si 6, 7, 8 ini masih bisa kan? Berarti ada 3 nih untuk puluhan. Oke, nah bagaimana satuan Miss? Nah baru kita coret satu lagi. Berarti tinggal si satuannya ada 2. Bisa ya? Oke, saya kasih satu soal lagi. Misalkan ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tentukan jumlah angka, tentukan kemungkinan jumlah angka yang lebih kecil dari 400. Angka-angkanya berbeda ya. Oke. Nah, untuk cara gampangnya bikin dulu. Ini ratusan gitu ya. Oke, ratusannya berapa Mbak di sini? Yang lebih kecil dari 400. Tiga, oke bisa. Oke, bagus Mbak Dwi. Yaitu 1, 2, dan 3. Oke. Nah, untuk puluhan, ingat, itu nggak langsung kita coret yang 3 itu. Karena hanya satu dulu yang kita pakai kan. Oke, bagus ya. Paham ya? Oh, no. Salah. Bukan 332. Untuk puluhan, kita pakai satu dulu. Kan tadi untuk ratusan kita coba kita pakai satu dulu. Bisa ya? Berarti menjadi untuk puluhan 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4. Nah, setelah kita pakai satu, misalkan si 2, setelah di puluhan kita sudah pakai satu nih, yang 2. Ini kita coret, berarti di sini sisa 3. Bisa ya? Iya, benar. Yang mana lagi bingung Mbak Orianti? Oke, satu lagi. Misalkan ada 2, 3, 4, 5. Ini saya bikin banyak deh, 6, 7 ya. Oke. Bilangan yang lebih kecil dari
400 deh. Ayo. Bilangan yang lebih kecil dari 400 ya. Nah, kita bikin dulu di sini ratusannya. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Lebih kecil dari 400. Berarti ada berapa kemungkinan yang mengisi ratusan, Mbak? Mbak Waryanti, ada berapa kemungkinan yang mengisi ratusan? Ratusan loh, Mbak Waryanti. Lebih kecil dari 400 loh. Kok jawabannya 4, 5? Lebih kecil dari 400. Berarti ada berapa? Tadi udah benar. Yang lebih kecil dari 400. Berarti kalau kita bikin 4 lebih kecil nggak nanti? Enggak, ya kan? Nah, berarti kita bikin di sini berarti cuma ada 2, yaitu siapa? Si angka 2 dan angka 3. Benar ya? Angka 2 dan angka 3, benar. Nah, sekarang gini. Angka 2 dan angka 3 itu mengisi ratusan. Oke, dia mengisi ratusan nih sekarang. Untuk mengisi puluhan, misalkan kita pakai si angka 2. Oke, kita misalkan pakai si angka 2. Karena yang kan 1 dulu kan yang kita pakai kan. Maksudnya nggak langsung kita pakai di sini ratusannya di 23 gitu kan, enggak kan. 23 kan nggak langsung kan. Jadi misalkan kita pakai 2. Nah, kalau kita misalnya pakai si angka 2 di ratusan, berarti di puluhan dia sudah tidak bisa. Oke, berarti dia tinggal berapa puluhannya di sini? Tinggal 5. Ya kan? Berarti di sini si itunya tinggal berapa? Satuannya tinggal 4 karena ini kita sudah pakai. Berarti 1, 2, 3, 4. Bisa ya? Oke, bisa. Mbak Warenti gimana? Oke. Oke ya. Satu lagi deh biar habis ini Mbak Orientinya biar paham banget juga. Biar selesai. Oke, saya kasih 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang lebih kecil dari 200. Ayo. Nggak apa-apa Mbak Orianti, namanya belajar kita sama-sama. Oke, yang lebih kecil dari 200. Ratusannya ada berapa di sini? 1, bagus. Bisa, Mbak Dwi, bisa ya? Ratusan berapa di sini Mbak Dwi? Halo, iya, 1 ya. Oke. Puluhannya berapa? Kenapa 1? Karena lebih kecil dari 200, berarti si 1. Langsung coret aja nih. Berarti tinggal berapa nih puluhan? Tinggal 4. Iya nggak Mbak Orianti? Iya, oke. Nah, tinggal 4 kan? Misalnya yang dari 4 tadi itu kita pakai si 2 misalkan. Berarti si 2-nya coret. Berarti di sini tinggal berapa? Tinggal 3. Bisa ya? Berarti sama dengan 12. Oke. Sampai di sini paham ya? Sudah gimana Mbak Orianti? Sudah paham? Oke, biar kita lanjut.
Oke, lumayan paham. Lumayan paham apa sudah paham ini? Tadi sedikit paham. Sudah paham lah itu ya? Oke. Dari 4 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua dan seorang wakil ketua. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah ingat. Saya sudah berulang kali bilang kan, kalau misalnya pemilihan ketua kelas, terus apa lagi? Pokoknya bukan kombinasi, itu pengurus, itu permutasi. Oke? Nah, kenapa? Karena kalau permutasi itu memperhatikan urutan kan, memperhatikan urutan. Beda dengan kombinasi, urutannya tidak diperhatikan. Makanya biasanya apa namanya? Kalau misalnya apa namanya? Kayak misalnya untuk memilih apa? Kayak kelereng dan itu kan kita tidak usah memperhatikan urutan kan. Nah, itu biasanya dalam kombinasi. Nah, sedangkan ini permutasi ya. Jadi ingat aja itu dulu. Biasanya nih kalau untuk pemilihan ketua kelas, terus juara kelas seperti itu biasanya pakai permutasi. Nah, jadi permutasi kita lihat 4 calon pengurus, 4 akan dipilih 2 ya kan, yaitu ketua dan wakil ketua. Nah, berarti 4 permutasi 2. 4 permutasi 2 karena ada ketua dan wakil ketua. Misalkan tadi dari 4 orang pengurus itu dipilih 3 orang misalkan, berarti 4 permutasi 3. Oke, sama dengan 4 permutasi ini. Jadi ingat ya permutasi ya, 4 permutasi 2 berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Bedanya dengan kombinasi kita tidak kalikan lagi yang di bawahnya ya. Jadi 4 kali 3 kali 2 per 2 sama dengan 12. Dapatlah jawabannya adalah yang A. Oke, nah lanjut ya. Dari 8 orang pemain bola voli termasuk Andre akan mengikuti turnamen. Pada setiap kali main diturunkan 6 pemain. Andre sebagai kapten harus main dalam turnamen tersebut. Susunan tim yang dapat dibentuk adalah, nah ini adalah pemilihan permainan bola ya, memilih ini sebenarnya sama aja dengan kayak memilih kelereng atau memilih bola seperti itu. Cuman di sini dibuat pemain jatuhnya ya. Jadi ini kombinasi. Kalau misalnya ada yang seperti ini kombinasi. Ingat aja lah pokoknya kalau permutasi itu tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kalau si kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Oke. Jadi berarti ini kombinasi 8 kombinasi 6 karena dari 8 orang pemain akan dipilih 6 orang pemain. Jadi 8 kombinasi 6 sama dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Oke, bisa lah ya kombinasi ya. Sama dengan 28. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan nomor 33 ya. Kita habiskan ini selesai malam ini. Itu 6, kali 2, 2-nya dari mana, Miss? Kombinasi, Mbak Dwi, kombinasi 8 dikurang 6. Ya kan? Kombinasi kan begitu, 8 kurang 6. Jadi kalau permutasi tadi 8 dibagi 6. Kalau oke? Iya, benar. Bisa ya? Oke, pokoknya ingat kata kuncinya aja nanti pas ujian ya. Oke. Nomor 33. 2 buah dadu dilempar bersama-sama 1 kali. Peluang muncul jumlah dadu mata 5 ada mata 5 atau 10 adalah, ingat lagi nih mata dadu. Mata dadu itu kan 1 dadu ada 6, ya kan? 1 dadu ada 6 yaitu 1 2 3 4 5 6. Nah, yang ditanya adalah peluang jumlah mata dadu. Jadi kalau misalnya ada 2 buah mata dadu dilempar secara bersama-sama 1 kali, berarti peluang munculnya jumlah kedua mata dadu yang angka 5 dan 10 adalah, nah jadi itu adalah 4 ya kan, ada 4 kemungkinan untuk mata 5. Kenapa? Itu dari misalnya ini angka 1 dadu, angka 1 ini berasal dari dadu yang pertama dan angka 4 ini berasal dari dadu yang kedua. Jadi kita bikin gampangnya 1 4 4 1 2 3 3 2. Ya kan? Ada lagi nggak angka 5 yang bisa terbentuk dari dadu? Selain ini tidak ada kan, hanya ini aja kan, 1 4 4 1 2 3 3 2 kan.
Nah, berarti ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi kenapa saya buat di sini 4/36? Kenapa enggak 4/6? Kan mata dadu jumlahnya 6, Miss. Kenapa enggak 4/6? Kenapa 4/36? Masih ingat tidak? Masih ingat? Karena ada 2 dadu. Satu dadu kan 6. Berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Bisa ya? Oke, mata dadu 10. Mata dadu 10 itu adalah 4, 6, 6, 4, dan 5, 5. Ada lagi nggak yang bisa membentuk 4, yang bisa buat angka 10? Tidak ada. Cuman ini aja. Berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3. 3/36 karena 2 mata dadu. Oke ya? Bisa ya? 82. Mbak Dwi, satu dadu kan matanya sampai 6 aja, nggak ada sampai 8. Ya kan? Halo? Oh iya, Miss. Nah iya kan, dadu matanya sampai 6. Nggak ada sampai 8. Kalau ada sampai 8 ya kita bisa buat 73, Miss. Kan bisa gitu. Tapi kan cuma sampai 6 aja. Bisa ya, Mbak Dwi ya? Oke. Makanya di sini per 36 karena mata dadu satu adalah 6. Jadi karena dua mata dadu ini jadi 36, 6 kali 6. Oke ya. Nah, jadi peluang ya tinggal kita tambahkan saja lah. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu 5 atau 10 adalah kita tinggal tambahkan untuk mata dadu 5 tadi 4/36, sedangkan untuk 10 3/36. Jadi dadu 10 atau peluang jumlah kedua mata dadu 5 atau 10 adalah 4/36 ditambah 3/36 sama dengan 7/36. Jawabannya adalah yang D. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Sebuah kotak berisi 5 kelereng putih dan 4 kelereng biru. Di dalam kotak tersebut diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 kelereng putih dan 1 kelereng biru adalah, ayo ingat Mbak, jangan dilihat dulu jawabannya. Masih ingat nggak? Ini kelereng nih, berarti pakai kombinasi apa permutasi? Kombinasi. Kombinasi Mbak Dwi. Masih ingat nggak tadi saya bilang? Kalau kayak kelereng, terus milih bola, bola hijau, bola ini, itu pasti kombinasi itu. Tapi kalau untuk pemilihan ketua kelas itu pakai permutasi. Karena kalau kita misalnya milih kelereng atau apa, itu kan secara acak kan, kita nggak memperhatikan urutan kan, ya kan? Nah, maka kita pakai kombinasi. Oke, jadi total peluang adalah 9 kombinasi 3. Dapat dari mana 9 kombinasi 3? Karena total bola ada, bukan bola, kelereng ada 9, yaitu berisi 5 kelereng putih dan 4 kelereng biru. Ya kan? Berarti total peluangnya adalah 9 kombinasi 3, sama dengan 9 faktorial dibagi 6 faktorial kali 3 faktorial. Tapi 3-nya ini dapat dari mana, Miss? Karena mau diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Jadi dari 9 kelereng akan diambil 3 kelereng. Oke. Dapatlah hasilnya 84. Nah, sekarang kita cari untuk kelereng putih. Peluang yang ditanya adalah peluang terambilnya 2 kelereng putih dan 1 kelereng biru adalah, nah untuk kelereng putih dan kelereng biru, kelereng putih 5 kombinasi 2. Kenapa 5 kombinasi 2, Miss? Karena kelereng putih jumlahnya ada 5. Sedangkan mau diambil 2, ya kan? Berarti 5 kombinasi 2 kali. Kalau dalam kombinasi,
Kalau ada dan, itu kita kalikan nanti. Oke. Dan kita kalikan. Jadi, untuk satu kelereng biru berarti, lihat total kelereng biru ada berapa? Ada 4. Berarti 4 kombinasi 1. Karena mau diambil satu kelereng biru. Oke, berarti 5 kombinasi 2 kali 4 kombinasi 1. Sama dengan 5 faktorial dibagi. Bisa lah ya, kalau kombinasi ya, 3 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya 40. Nah, ini untuk 2 kelereng putih dan 1 kelereng biru. Jadi ini untuk 2 kelereng putih dan 1 kelereng biru. Tapi karena yang ditanya adalah peluang, berarti kita harus membagi dengan peluang total. Jadi karena ini tadi sudah dapat 40 sih, ini untuk kelereng putih dan kelereng biru aja, yaitu 40. Karena ditanya adalah peluang, berarti 40 dibagi 84. 84 ini tadi adalah total peluang untuk 3 bola yang diambil secara acak dari 5 kelereng putih dan 4 kelereng biru. Jadi peluang untuk 2 kelereng putih dan 1 biru adalah 40 per 84 sama dengan, kita sederhanakan menjadi 10 per 21. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kita lanjut dulu ya Mbak, kita habiskan dulu deh ini ya. Median dari data pada tabel berikut adalah, jadi ingat median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau ini kan ada soal nih, berarti frekuensi atau kelas median itu adalah yang 14. Kenapa? Karena dia berada di tengah nih. Ya kan? Nah, masukkanlah ke rumus median. Median sama dengan batas bawah. Batas bawah itu adalah, ini kelas median tadi kan, 61 sama sampai 70 kan? Nah, 61 kurang, kalau batas bawah kita kurangi dengan 0,5 ya kan? Berarti 61 dikurang 0,5 jadi 60,5. Tambah 50 per 2, ini rumus ya. 50 per 2 itu dapat dari mana, Miss? 50 per 2 itu kita dapat dari total frekuensi yang ini. Jadi total frekuensi ini ada 50 per 2 kurang 14. Kurang 14 itu adalah kelas median tadi. Oke, per 14 kali 10. Oke, 10 itu apa? Panjang kelas. Dari 61 sampai 70 itu panjang kelas. Berarti 60,5 tambah ini ya, 11 per 14 kali 10, dapatlah 68,36. Oke. Kita lanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan dikasih tahu deh. Habis ini kelas apa Mbak? Sosiologi. Saya ambil 5 menit boleh nggak waktunya ya? Ngabisin ini. Saya ngomongnya belepotan lagi. Oke. Rata-rata data pada histogram berikut adalah rata-rata ya, rata-rata min. Ini adalah histogram. Nah, caranya adalah, lihat saja nilai tengahnya. Ini dari 40,5 sampai 45,5 ya kan? Ambil saja nilai tengahnya. Dapat dari mana Miss nilai tengahnya? 40,5 tambah 45,5 dibagi 2. Jadi gini, semua ambil nilai-nilai tengah, set, ini nilai tengah ya. Kalau ada penggaris gini nih. Nah, yang tengah-tengah pas, nilai tengah, cari semua nilai tengahnya. Jadi kayak nilai tengah yang ini 50,5 tambah 55,5 dibagi 2 sama dengan 53. Begitu seterusnya sampai yang 63. Dapatlah masing-masing nilai tengahnya kan? Sudah dapat masing-masing nilai tengah. Kita kalikan dengan frekuensi masing-masing. Jadi kayak misalnya ini nih 43. Frekuensinya kan 2. 48 frekuensinya 4. 53 frekuensinya 10. 58 frekuensinya 8. 63 frekuensinya 6. Jadi min adalah 43 kali 2, nah itu tadi kalikan dengan frekuensi masing-masing dibagi total frekuensi, dapatlah hasilnya 55,0. Jadi lihat grafiknya gitu ya. Kayak misalnya 48, oh 48 yang ini ya, set. Nah, berarti frekuensinya 4. Nah, total frekuensi itu dapat dari mana Miss? Ini kan F. 10 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Oke, lanjut dulu lagi. Modus data pada tabel berikut adalah modus. Modus itu apa Mbak? Modus adalah
data yang paling sering muncul. Ya, frekuensinya gimana tuh frekuensinya? Paling angka yang sering muncul berarti yang frekuensinya paling besar. Nah, kayak misalnya ini kelas ini, frekuensinya yang paling besar sering atau paling sering muncul adalah si 15 kan? Yang ini nih. Frekuensi 15 berarti inilah kelas modus 60 kurang 69. Nah, nanti dilihat lagi deh ininya ya. Cara mencari modus adalah MO sama dengan 59,5. Dapat dari mana 59,5? Ini dapat dari mana nih? Lihat batas modusnya, kelas modusnya. 60. Batas bawah, ingat lagi batas bawah. 60 dikurang 0,5. Dapatlah 59,5. Tambah 10. 10 itu apa kira-kira, Mbak? Apa itu? Ayo. Saya perpanjang waktunya sebentar ya, Mbak. Boleh nggak ya sama kelas ininya? Perpanjang 5 menit aja. Halo? Apa, Mbak? Ayo, biar selesai kita. Biar selesai ini. Ini adalah panjang kelas. Panjang kelas ya. Nah, 5 ini dapat dari mana? 5 ini adalah ini. Beda atau selisih frekuensi modus yang ini dengan sebelumnya, dengan kelas sebelumnya. 5. 5 tambah 10. 10 ini dengan kelas sesudahnya. 15 dikurang 5, 10. Oke, sama dengan 59,5 tambah 50 per 15 sama dengan 62,83. Oke. 38. Simpangan rata-rata dari 7, 8, dan seterusnya adalah simpangan rata-rata. Jadi rumus simpangan rata-rata adalah ini. Data 1, jadi masing-masing data dikurangi dengan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini dapat dari mana? Ingat kan, nilai rata-rata berarti kita rata-ratakan yang ini. 7 tambah 8 tambah 6 tambah 8, ini kita tambahkan semua. Habis itu kita bagi dengan jumlah banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti sama dengan 48 per 8. Sama dengan 6. Oke, inilah rata-rata kan? Nah, simpangan rata-rata adalah datanya. Kita kurangi masing-masing data, kita kurangi dengan nilai rata-rata. 7 dikurang 6. 8 dikurang 6. Oke. 6 dikurang 6, 8 dikurang 6, dan seterusnya. Semua kita kurangi 6, karena nilai rata-ratanya adalah 6. Oke, per 8, banyaknya data. Nah, dapatlah ini hasilnya, 12 per 8, sama dengan 3 per 2. Oke ya. Apa itu? Iya. Oke. Nomor 39. Simpangan rata-rata. Kalau simpangan rata-rata tadi datanya dikurangi rata-rata masing-masing. Kalau simpangan baku sama sebenarnya, tapi nanti hasilnya kita akarkan gitu. Kita akarkan. Ini ya simpangan baku. Tadi kalau simpangan rata-rata nggak kita akarin. Kalau ini kita akarkan. Tapi sama aja kita cari dulu nilai rata-rata atau min. Jadi kayak gini dari sini. 4, 3, 8, 5, 7, 9, 6. Kita tambahkan semuanya dulu. Terus kita bagi jumlah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Berarti 42 per 7 sama dengan 6. Nah, lagi-lagi rata-ratanya 6. Kan? Kita kurangi aja masing-masing data. 4 dikurang 6. Jadi 4 dikurang 6. 3 dikurang 6. 8 dikurang 6. Cuman masalahnya adalah ini kita kuadratkan gitu. Kalau simpangan baku kita kuadratkan. Jadi 4 kurang 6 kuadrat. 3 kurang 6 kuadrat gitu ya. Hasilnya kita akarkan gitu. Ini rumus simpangan baku. Jadi dapatlah hasilnya akar 28 per 7. Nah, akar 28 per 7 itu kan 28 per 7 itu kan sama dengan 4. Berarti akar 4 sama dengan 2. Saya suaranya makin jauh tah. Sudah. Oke. Yang terakhir. Kuartil. Masih ingat nggak kuartil ya? Kuartil ketiga dari data 4, 1, 3,
dan seterusnya adalah apa Mbak yang perlu kita perhatikan untuk mencari kuartil? Masih ingat nggak? Kita harus apa dulu? Datanya harus kita urutkan dulu ya. Oke, jadi kayak ini tadi data 4, 1, 3, 6, 2, 6, 7, 8. Kita urutin dulu menjadi 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 dari yang terkecil ya. Nah, kalau masih ingat kuartil, kuartil itu maksudnya adalah per 4. Jadi kalau kuartil 3 itu adalah 3 per 4. Oke, 3 per 4 kali N tambah 1. Ini rumusnya ya. Kalau tadi kuartil 1 berarti seandainya berarti seperempat gitu. N tambah 1 gitu ya. Tapi N tambah 1-nya tetap. Kalau tadi kuartil 2 berarti gimana? 2 per 4. Bisa ya? Nah, kebetulan yang ditanya ini adalah kuartil 3. Satu lagi. Berarti 3 per 4. Kali 8 tambah 1. Jumlah data ada berapa? 8. Maksud saya bukan jumlah data, banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi 8 tambah 1 semuanya 9 ya. Oke. Jadi dapatlah 3 per 4 kali 9. Nah, 3 per 4 kali 9 itu sama dengan 27 per 4. 27 per 4 itu kalau kita sederhanakan menjadi 6 3 per 4. Nah, 6 3 per 4 ini, 6 3 per 4 ini artinya data ke-6, ya kan? Tambah 3 per 4 data ke-7 kurang data ke-6. Jadi, data ke-6 tambah 3 per 4 data ke-7 dikurang data ke-6. Jadi, data ke data ke-6-nya yang mana, Miss? Nah, makanya perlu tadi kita urutkan dulu supaya bisa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya adalah 6. Tambah 3 per 4. 3 per 4 kali data ke-7-nya 7. Data ke-6-nya 6. Berarti sama dengan 6 tambah 3 per 4. Karena 7 kurang 6 sama dengan 1. Sama dengan 6,75. Tapi di sini nggak ada jawabannya ya. Nggak ada jawabannya yang hasilnya. Cuman nggak tahu dia dibulatin apa gimana. Tapi inilah, begitulah cara mencari kuartil. Hasilnya sama dengan 6,75. Oke. Sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan tidak, Mbak? Oke, kalau tidak ada, berarti yang kemarin kita pembahasan ini sudah selesai pembahasan tryout kemarin yang di yang di Taipei. Oke, nanti saya besok kali ya nanti saya tanya Mbak Ayu deh, kapan lagi masuknya, besok mungkin apa Sabtu ya. Nanti kita bahas soal lagi. Tapi ya, oke kalau begitu. Nggak tahu saya kenapa wijiknya bermasalah begini. Oke, Mbak Dwi belum paham yang inverse. Oke, nanti saya inikan lagi. Mbak Waryanti gimana? Yang mana kira-kira belum paham? Yang dikurung-kurung. Oh, oke. Iya. Ya nanti dilihat lagi deh Mbak ya, Mbak Waryanti ya. Iya, hari ini kita ya cepat banget sih sebenarnya. Nanti deh saya ulang lagi. Oke ya. Ya sudah kalau begitu malam hari ini kelas kita sampai di sini. Terima kasih ya Mbak Dwi sama Mbak Waryanti ya. Oke, selamat malam.